Baik, selamat siang. Sekarang saya dengan Bapak Wawang Sukmoro selaku praktisi sekaligus penulis buku supply chain. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Ahmad. Benar ya, Pak Abdul, Mas Abdul, ya, Mas Abdul Wahid, saya keliru. Selamat Baik, siang, ya, Assalamualaikum ya siang. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. sekalian. Waduh, senang sekali bisa ketemu ini. Terima kasih Transgo News yang sudah bersedia berkolaborasi. Silakan, monggo. Ya, baik. Pak, menarik terkait topik atau ulasan yang akan kita ulas ini termasuk soal buku baru dari Pak Wawang ini. Tapi sebelum jauh untuk itu, Pak, mungkin bisa sekilas, Pak, tentang perjalanan karir Pak Wawang ini kan sekitar 25 tahun ya berkecimpung di dunia manufaktur dan supply chain gitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Baik, teman-teman sekalian, aduh sahabatnya Transgo News, kalau bicara tentang kerja, saya kerja mungkin lebih dari 25 tahun ya, bersama korporasi maupun perusahaan-perusahaan. Uh, Pertama kali tahun 90-an, wah 90-an, nggak tahu, Mas Wahid sudah jadi apa itu, tahun 90-an. Itu saya sudah berkecimpung di dunia supply chain. Dulu namanya lebih terkenal kayak PPIC atau logistik ya, warehousing dan sebagainya, tahun 90-an. Kemudian 92 itu saya jadi PPIC manager atau istilahnya supply chain lah kalau zaman sekarang ya. Karena ini menariknya teman-teman, mengapa supply chain menjadi dunia yang luar biasa, karena gini, supply chain adalah satu-satunya divisi nih, satu-satunya dalam divisi bisnis, ya, divisi bisnis yang end to end, saya sebutnya end to end. Mengapa end to end? Karena gini, supply chain adalah satu-satunya divisi, ya satu-satunya divisi yang menangani aktivitas bisnis mulai dari supplier, Makanya di dalam supply chain ada yang namanya SRM atau Supply Relationship Management. Sampai dengan nantinya produk itu sampai ke tangan pelanggan. Keren kan ya? Ya. Jadi supply chain adalah dunia yang sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, kalau tahun 92 saya cerita, jadi gini teman-teman, saya atau kami itu berada di benderanya Mitra Prima Produktivitas, sebuah konsultan manajemen yang biasa menangani klien-klien untuk lean management, atau ada orang nyebutnya sebagai Lean Six Sigma, ada orang nyebutnya sebagai Lean Manufacturing, ada orang nyebutnya sebagai Lean Supply Chain, tergantung dari mana skop bidang yang kami tangani atau klien inginkan. Jadi kami melayani beberapa klien di manufacturing, di distribution, dan juga beberapa klien di logistik 3PL dan seterusnya. Yang menariknya teman-teman, yang menariknya lagi nih teman-teman nih, Mas Wahid, ada orang bilang begini, saya punya tracking Pak, saya sudah supply chain. Apakah benar supply chain? Nah ini menarik kan. Saya 3PL, apakah saya supply chain? Ini menarik. Karena gini teman-teman, yang namanya supply chain, memang benar 3PL apakah supply chain? Bisa jadi iya, saya sebut bisa jadi iya. Karena apa? Di dalamnya pasti ada aktivitas supply chain, aktivitas mulai dari rantainya supplier, internal proses sampai dengan distribution jasa itu sampai ke tangan pelanggan. Itu whole istilahnya keseluruhan rantai yang namanya rantai supply chain. Nah, supply chain itu ada di dalamnya logistik, bisa jadi. Nah, bisa jadi supply chain itu ada gede banget. Jadi contohnya misalkan korporasi kayak Unilever, Heinz gitu ya, atau Alfamart dan sebagainya, itu keren banget. Karena apa? Ada end-to-end rantainya yang luar biasa. Jadi teman-teman, inilah mengapa saya tertarik untuk menulis buku yang namanya Lean Supply Chain Management. Artinya, Lean itu apa? Ada dua pengertian ya sebelum kita masuk lebih dalam di dalam buku itu. Bisnis itu harus cepat dalam melayani, artinya harus ringkas. Itu namanya lean. Tapi di sisi lain, bagaimana biayanya juga harus bersaing di pasar. Jadi kalau kita ambil sumbu Y dan aksis X ya, di tengah-tengahnya ada gradien atau ada garis. Garis itu adalah menghubungkan antara waktu dan biaya. Bagaimana waktunya bisa lebih singkat dan biayanya lebih rendah. Itu inti dari Lean Supply Chain Management, teman-teman. Jadi latar belakangnya begitu. Jadi saya seorang konsultan untuk Lean Manufacturing dan Lean Supply Chain Management, di mana buku ini
bisa menjadi pegangan teman-teman dalam memaksimalkan keuntungan perusahaan Anda. Jadi rantainya biar lebih pendek, biayanya bisa lebih bersaing. Kurang lebih itu sih, Mas Wahid, yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Di samping Pak Wawang sebagai praktisi di supply chain itu kan Pak Wawang sangat produktif Pak untuk menulis buku ya Pak. Ya, Mungkin ya. ada sekitar 10 lebih ya Pak karya dari Pak Wawang dan apakah ini menjadi buku pertama Pak untuk supply chain Pak dari buku-buku sebelumnya? Baik. Teman-teman, ini kabar gembiranya teman-teman. Terima kasih Mas Wahid udah nanyakan ya. Kabar gembiranya, Lean Supply Chain Management ini adalah buku ke-13, ya, buku ke-13, di mana semua buku saya ada dua tipe. Satu adalah tipe bisnis kayak Lean dan sebagainya, satu lagi adalah leadership. Total buku sampai dengan hari ini sudah 16. Jadi ini adalah buku yang ke-13 yang kami luncurkan di awal tahun ini. Ya, karena tahun 2021-2022 kami mengadakan kelas Lean Supply Chain itu kurang lebih hampir 13 lebih kelas batch ya. Dan animonya cukup tinggi, jadi sekalian saja dituliskan sehingga menjadi menarik lah untuk kita bagikan bagi teman-teman sekalian. Knowledge apa sih, pengalaman apa sih sebagai konsultan menangani dan problematik apa yang yang sedang hangat ya oleh para business owner ataupun oleh para praktisi pekerja-pekerja yang ada di dalam rantai supply chain tersebut. Jadi ini buku 13, Mas. Oke, khusus untuk supply chain ini buku ke-13, Pak? Atau buku ke-13. Oke. Baik. Dan apakah dengan judul tadi soal Lean Supply Chain Management, emang basis keilmuannya emang dari Lean Management ya Pak? Lean Management. Yes, jadi gini Mas, saya kasih gambaran ya. Buku ini kami cetak dalam bentuk, kami nggak cetak, tapi dalam bentuk e-book atau PDF, sehingga teman-teman nanti kalau bisa baca ya, bisa menikmatinya dimanapun juga. Buku ini tebalnya kurang lebih sekitar 320 halaman. 320 halaman, di dalamnya ada 13 bab. Mulai dari bagaimana Anda berhubungan dengan supplier, bagaimana procurement itu ada, bagaimana internal proses Anda, terus bagaimana distribution, transportation, sampai dengan nanti produk Anda sampai ke pelanggan. Nah ini yang menarik, pertanyaannya adalah begini, Pak saya bisnisnya tracking, gimana? Ada di dalamnya, ya ada di dalamnya, yaitu bab 8, 9, 10 itu kami bercerita tentang satu, warehouse management system, fleet management, ya. Jadi itu keterkaitan yang menarik sekali. Saya pikir untuk teman-teman yang biasa menggunakan produknya Transgo atau EasyGo, di mana salah satu konsep yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi teknologi itu membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian berinvestasi membeli software itu, misalkan apakah itu Solok, ya, apakah itu Transgo, itu akan menjadikan Anda lebih produktif dan efektif. Pertanyaannya ini menarik sebetulnya. Kalau saya invest, milih software yang kayak apa? Nah, ini juga menarik. Pertanyaan-pertanyaan menarik. Karena apa, teman-teman? Karena tadi saya bilang, Bapak Ibu sekalian berbisnis itu satu, harus lebih cepat. Yang kedua, harus lebih kompetitif secara biaya. Kalau tidak, akan ditinggalkan pelanggan. Karena begini, teman-teman, ini sebuah filosofi penting di dalam bisnis ya, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian tidak bisa membebankan keuntungan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisnisnya, tidak bisa membebankan keuntungan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisnisnya itu kepada pelanggan. Tanpa, ya, saya ulang lagi ya, tanpa ada additional value yang disetujui oleh mereka yang memanfaatkan produk Anda. Jadi inilah kunci penting di dalam Lean Supply Chain Management. Jadi teman-teman, rantainya kan panjang ya, saya sebut lagi ya, rantainya panjang, mulai dari supplier, procurement, ya, logistik, internal proses, distribution, transportation, itu rantainya panjang. Di mana masing-masing rantai itu sangat mungkin memiliki masalah pemborosan. Nah, bagaimana cara mengurangi pemborosan itu ada di dalam buku ini. Kurang lebih begitu, Mas Wahid. Baik. Tapi sebenarnya secara mendasar apa yang membedakan dengan SCM konvensional dengan SCM Lean SCM ini, Pak? Ini menarik, teman-teman. Gini, supply chain, tadi saya sebut rantainya ujung ke ujung ya. Pertanyaannya, untuk membawa waktu lebih pendek,
untuk membawa biaya lebih kompetitif. Pertanyaannya bagaimana, kan begitu? Nah, Lean adalah sebuah tool atau sebuah disiplin agar rantai perubahan nilai Anda, atau supply chain Anda, value chain Anda benar-benar efektif. Jadi kalau dibilang konvensionalnya bagaimana? Ya konvensional, tetap ujung ke ujung. Secara disiplin kan harus ada supplier sampai dengan customer, rantai prosesnya. Tetap begitu kan? Tetapi Lean Supply Chain Management adalah sebuah disiplin bagaimana menjadikan Anda lebih kompetitif. Bagaimana pelanggan lebih puas. Nah, Lean Supply Chain Management inilah yang disebut namanya tool atau alat atau disiplin. Ya. Kalau ngomong yang konvensional bagaimana? Bisa jadi begini, Mas. Ini menarik ya. Karena ada seorang klien ya, beberapa klien di Surabaya, paling banyak base-nya klien di Surabaya. Dia mengatakan begini, Pak, untuk apa saya investasi disiplin tentang Lean? Untuk apa saya investasi digital? Untuk apa sih? Pertanyaannya begini, teman-teman. Ketika Anda running bisnis, ketika Anda menjalankan bisnis, pertanyaannya adalah apakah bisnis Anda sudah optimal apa belum? Seringkali begini, ini contoh sederhana saja, Mas Wahid. Kalau misalkan saya invest misalkan 100 juta untuk beli GPS tracking misalkan, atau saya beli fuel tracking misalkan. Sekarang ini sudah pakai belum? Belum, Pak. Oke, sekarang belum pakai. Nanti kalau sudah pakai bagaimana? Oh, saya jadi optimal rutenya. Oh, saya jadi bisa menggunakan prinsip cross docking yang lebih baik. Oh, saya bisa menghemat ini, menghemat itu. Pertanyaannya adalah gini, sekarang sudah menghemat belum? Sudah. Apakah sudah terstruktur belum? Belum. Nah, Lean Supply Chain Management, kata Lean tadi adalah bagaimana pendekatan lebih terstruktur. Mulai dari mengeliminasi pemborosan, membuat perjalanan Anda dalam berbisnis lebih tertata, lebih dashboardnya lebih kelihatan. Jadi inilah sebuah keuntungan ketika konvensional bisnis atau tradisional supply chain itu menerapkan prinsip Lean Supply Chain Management. Kurang lebih itu, Mas, jawaban saya. Yeah. Baik. Apakah fokus dari Lean Supply Chain Management ini hanya semata di efisiensi proses dan untuk menekan cost, Pak? Atau ada goal lain, Pak? Atau tujuan lain, Pak, dengan penerapan Lean ini? Pasti. Jadi gini, Mas. Intinya Lean pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Mengapa kok menjadi penting ya? Karena pertama kali di dalam Lean itu dikenalkan namanya adalah kepuasan pelanggan. Apa yang maksud dengan kepuasan pelanggan? Karena gini, apapun yang Anda produksi, apapun yang Anda layani, saya ulang lagi ya, apapun yang Anda produksi, apapun yang Anda layani, ujungnya akan dibeli ke pelanggan. Kalau Anda bisa memuaskan pelanggan akan kembali atau repeat order. Pertanyaannya adalah ketika Anda punya layanan, Anda punya produk yang dijual kepada pelanggan, apakah untung atau tidak? Kalau tidak untung, maka bisnis Anda tidak bisa berjalan. Karena itu namanya sustainability business. Ya kan? Bisnis itu harus untung sehingga terus bisa bergerak, menggaji karyawannya bisa happy, sehingga nantinya bisnisnya bisa berjalan. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah namanya rantai. Kita harus tahu rantai bisnisnya. Proses Anda kayak apa? Contoh, saya gudang, Pak. Oke, gudang. Pertanyaannya gini, gudang itu aktivitasnya apa? Oh, aktivitas saya adalah menerima barang, testing, receiving, kemudian put away, oke, kemudian racking, kemudian apa lagi? Kemudian picking, kemudian loading unloading, kemudian delivery. Oke, good, fine. Pertanyaan saya, apakah sudah efektif? Misalkan kayak picking. Apakah picking Anda sudah punya standar waktu? Berapa seharusnya Anda punya picking versi ini? Bagaimana cara picking yang lebih efektif? Bagaimana cara stacking rack yang bagus? Bagaimana Anda mengatur delivery? Ya, misalkan kalau misalnya pakai Solok atau pakai Transco, Anda kan bisa mengatur distribusinya mau kemana? Rute yang terpendek kayak apa? Ya kan? Bagaimana pelatihan kepada... Jadi bisnis itu memang benar dengan customer, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana secara internal proses juga memuaskan. Karena begini, teman-teman, kalau pelanggan Anda puas, Anda dapat duit, bisnisnya untung, karyawannya pasti sejahtera. Jadi jangan abaikan tentang karyawan. Nah, di sisi lain menarik, Mas Wahid, karena gini, Mas Wahid, setiap tahun perusahaan itu punya target, benar ya?
Kayak Ya. Transgo ini kan ada targetnya misalkan naik 15%, 10%, dan seterusnya. Pertanyaan menjadi menarik. Apakah karyawan-karyawan Anda siap untuk menerima tantangan tahun 2023 semester 2 ini untuk juga naik targetnya? Jangan-jangan ya teman-teman. Anda kasih target luar biasa, 15%, 12% naik. Tapi kemampuan mereka bagaimana? Ini kan menjadi menarik. Jadi kompetensi juga menjadi menarik. Jadi sudut pandang dari Lean Supply Chain Management itu keseluruhan. Mulai satu pelanggan, kedua proses, ketiga karyawanan, keempat ada rantai proses di dalamnya, metode kerjanya. Jadi wow, itu kompleks memang. Tetapi saya percaya pelan-pelan apapun bisnisnya sebetulnya bisa dipetakan mulai dari awal sampai dengan akhir. Arti dipetakan itu nanti Anda akan ketemu bahwa aktivitas bisnis Anda itu apakah satu, di dalam prosesnya benar-benar memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, apakah di dalam proses kinerja Anda ada aktivitas pemborosan. Pertanyaannya, pemborosan itu apakah bisa dihilangkan atau masih harus dipertahankan karena alasan tertentu, misalkan ketersediaan sumber daya, alat dan sebagainya, ya udah boros masih dipertahankan, tetapi ya karena aku nggak bisa menghilangkan itu, it's fine. Tetapi seberapa optimal Anda bisa mengurangi pemborosan-pemborosan yang ada sehingga nantinya Anda bisa lebih kompetitif dan lebih cepat di dalam melayani pelanggan. Itu Mas. Baik. Baik. Dari pengamatan dari Pak Wawang sendiri untuk penerapan supply chain konvensional sendiri, mana Pak proses mana saja yang sering terjadi pemborosan Pak? Wah, ini pertanyaannya lebih canggih lagi ini, menarik nih teman-teman. Jadi gini teman-teman, di dalam supply chain, tadi saya sebutin ada beberapa aktivitas ya, mulai dari procurement, manufacturing atau internal proses, ya, kemudian ada warehousing, ada transportation, ada logistik. Setidaknya ada 5 aktivitas di dalamnya. Nah, di masing-masing itu ada pemborosan. Contoh sendiri procurement lah. Di procurement, apakah seorang pembelian, dia hanya purchasing aja, dia hanya purchase saja, atau dia juga procurement, atau dia juga sourcing, atau dia hanya tukang ketik saja, ketik PO. Karena apa? Decision-nya ada di pimpinan. Pertanyaannya, apakah ketika Anda membeli sesuatu atau pengadaan sesuatu, Anda sudah considering tentang total cost ownership atau total cost overall? Misalkan, ini di dalam bukunya ada kasusnya. Misalkan ada 3 penawaran, saya harus pilih yang mana ini? Itu baru di procurement, bayangkan. Kemudian di internal proses, apakah proses Anda picking, Anda proses warehousing, proses ngitung capacity gudang, apakah sudah efektif atau belum? Lalu kalau kita ngomong misalkan transportasi, bagaimana? Jadi teman-teman, kalau kita lihat sebetulnya di dalamnya ada segitiga penting ya. Saya ulang lagi segitiga. Segitiga pertama ya, ada segitiga ya, 1, 2, 3 ya segitiga. Segitiga yang pertama itu ada 2 elemen yang disebut namanya adalah income sama expense. Income sama expense, artinya duit masuk sama duit keluar. Istilah kerennya adalah sales sama cost. Itu di sisi sini. Supply chain harus menangani itu, harus tahu itu. Karena apa? Kalau tidak, bahaya sekali, teman-teman. Bahaya sekali. Kenapa saya katakan bahaya sekali? Karena bisa jadi Anda jualan banyak, tapi cost-nya juga banyak. Akhirnya untungnya tidak ada untungnya. Mengapa segitiga yang di poin yang pertama ada namanya sales and cost. Di titik yang kedua, namanya adalah capital atau modal kerja. Orang nyebutnya adalah inventory. Orang nyebutnya adalah AR atau account receivable. Orang nyebutnya adalah account payable. Bagaimana intinya di capital artinya adalah apakah Anda punya cash flow itu cair apa enggak? Kok menarik gitu. Iya, ini baru 2 titik nih. Yang titik ini adalah namanya capital atau cash flow. Karena kalau tidak, orang supply chain itu megang kunci beneran, kunci penting beneran untuk mengendalikan cash flow. Karena apa? Contoh, Mas, misalkan Anda bisnis ya, truknya sudah ngirim, cut gitu ya. Kan nantinya harus ditagih kan? Benar nggak? Harus ditagih. Truk yang jalan tadi harus ditagih. Pertanyaannya, berapa lama ketika terima order sampai dengan penagihan dan duitnya cair? Ini kenapa titik yang kedua harus ada. Lalu titik yang ketiga, titik yang paling bawah tadi, pertama adalah sales and cost, kedua adalah capital, inventory, AR sama AP. Kemudian yang paling bawah adalah bagaimana Anda merespon market atau time to market. Kemudian time to cost. Tadi saya sebutkan, time to cash ya, time to cash. Jadi ada 3 titik inilah yang dibicarakan di dalam Lean
supply chain management, karena orang supply chain itu megang kunci penting di bisnis. Karena apa? Duit masuk sama duit keluar dan pengolahannya, kalau Anda rasakan, semuanya adalah di-drive oleh supply chain ini, ya teman-teman ya. Kalau supply chain-nya keren, wah, itu dahsyat banget. Ya teman-teman ya. Seperti itu Mas Wahid. Ya, ya. Untuk perusahaan yang mungkin sudah terlanjur untuk menerapkan SCM konvensional itu, ketika mungkin dia berkeinginan untuk beralih ke Lean, apakah mudah, Pak? Dan gimana mengawalinya, Pak? Oke. Kalau saya bilang nggak ada yang mudah, Mas. Nanti kalau saya bilang mudah, wah senang banget. Nggak ada yang mudah. Apapun. Makan pun juga nggak mudah kan. Terpaksa harus jalan kaki keluar atau paling nggak order pakai Grab dan sebagainya. Ada tingkat kesulitannya. Apa start awalnya? Kan biasanya begitu. Apa start awalnya? Start awalnya selalu diawali dengan edukasi. Edukasi. Edukasi itu mulai dari mana? Ada 3 level dalam edukasi ya teman-teman ya. Pertama adalah kesadaran pemilik bisnis. Itu yang paling penting. Apakah pemilik bisnis sekarang sudah merasa tertekan? Nah, tertekan oleh satu, revenue dia. Yang kedua, profitability dia. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kalau ini sudah menjadi stres atau pressure dari business owner, maka yang kedua, level manajerial dan supervisor yang akan ditekan. Karena bos kan biasanya gitu kan. Business owner kan gitu. Kalau ditekan gitu, ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Nah, pada level ini adalah level manajerial ini harus bisa menjadi leader implementasi. Maka saya sebut edukasi. Lalu yang paling penting ini para level striker. Kenapa saya ngomong striker? Karena gini teman-teman. Lantai kerja, para supir, ya, para warehouse storeman gitu ya, para staff yang di bawah penerima order itu adalah para striker. Pertanyaannya, apakah mereka menjalankan prinsip-prinsip disiplin Lean yang benar atau tidak. Jadi prosesnya adalah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Jadi keseluruhan bisnis itu. Jadi mulainya dari mana? Mulainya selalu dari edukasi. Kenapa? Karena pembelajaran itu yang akan membuat sadar, oh ternyata saya bisa menghemat di sini. Oh ternyata ada yang perlu diperbaiki di sana. Ini yang menarik teman-teman ya. Begitu Mas Wahid. Baik. Ya, konteks yang Pak Wawang maksud itu untuk development SDM itu tidak harus mungkin untuk untuk mengurangi pemborosan sampai harus mungkin mengurangi karyawan, tidak harus itu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Pertanyaan saya adalah ketika Anda meng-hire mereka, ketika Anda merekrut mereka, ketika Anda mempekerjakan mereka, pertanyaannya adalah atas tujuan apa? Jadi menarik teman-teman. Di dalam namanya Theory of Constraint ya. Si Eli adalah seorang penulis buku Theory of Constraint, bukunya Goal judulnya. Dia mengatakan gini, pengurangan karyawan itu adalah kesalahan manajemen di dalam merencanakan bisnis. Pahami ya teman-teman ya. Karena gini, karyawan berapa persen sih? 11%? 10% dari total cost, padahal pemborosan bisnis bisa jadi nggak di sana. Mereka melakukan pemborosan karena mereka nggak diedukasi. Ini salah satu klien saya, car carrier ya, dia bahkan mengedukasi para supirnya. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan kendaraannya dengan baik, agar safety driving-nya dengan benar. Artinya ketika karyawannya benar, prosesnya benar. Ya. Jadi kalau Pak, berarti saya harus mengurangi 30 karyawan dong. Sebentar dulu. Dengan 30 karyawan itu, Anda sebetulnya bisa naikin bisnis berapa? Naikin bisnis dulu. Ya. Nah, kalaupun ada memang benar-benar pemborosan, pertanyaannya, mereka kompeten apa enggak? Maka di dalam Lean, ya teman-teman, di dalam Lean ada singkatan yang namanya downtime. N, kemudian WN, ya, kemudian TIM, downtime. Apa artinya? Jadi gini teman-teman, D itu defect. Adakah kerusakan? Adakah cacat di dalam proses Anda? D. Kemudian O, ada overproduction nggak di sana? Kemudian apa lagi? Kemudian ada N, non-utilized talent. Pertanyaannya begini teman-teman, ketika saya punya karyawan, Anda punya karyawan, bisnis Anda punya karyawan, apakah talentanya, apakah mereka sudah digunakan dengan semaksimal mungkin? Pertanyaan saya, apakah paham cara menggunakannya?
Karena menarik, teman-teman. Contoh aja picking ya. Ini saya contohkan picking ya, teman-teman ya. Ini base case yang ada di klien. Ketika gudang itu buka jam 6, ya, itu picking order sudah masuk. Karena dari semalam. Mereka sibuk. Jam 9 itu nggak ada orderan. Sampai jam 12. Begitu jam 3 naik tuh orderan picking itu. Pickingnya naik gitu. Akhirnya apa? Mereka perlu overtime. Karena apa? Didesak sama pelanggan untuk ngirim barang dari gudang. Pertanyaannya, bisakah itu dibuat hygiene-kah atau dibuat rata? Idealnya rata. Bisa nggak bebannya dibuat rata? Orang itu kerja sesuai dengan bebannya. Bisa nggak? Jadi teman-teman, kalau pertanyaannya apakah pengurangan karyawan itu menjadi ujung tombaknya? Tidak. Karena menariknya begini teman-teman, jangan menyalahkan orang. Ini guru TQM ya mengatakan ya. Guru TQM, Edward Deming mengatakan, Profesor Deming mengatakan, jangan menyalahkan orang. Yang paling penting adalah perbaiki sistem bisnis Anda. Saya bilang tadi, saya cerita, ketika target Anda naik 15%, 10%, berapa persen, apakah orang-orang yang ada di dalam bisnis Anda itu siap untuk mendeliver atau mencapai target yang Anda berikan? Kalau enggak, edukasi mereka, buat sistemnya yang benar. Sehingga bisnis Anda bisa sesuai dengan jalan, visi, misi, dan target bisnis yang Anda sedang upayakan. Gitu, Mas. Baik. Pak, dalam konteks industri yang lebih luas, bisa dikatakan untuk lean supply chain management ini bisa diterapkan di semua industri ya, Pak? Atau terbatas logistik atau manufaktur saja kah? Pak, yang menerapkan ini rumah sakit juga ada loh, Pak. Kita bayangkan pelan-pelan ya. Wah, kok rumah sakit bisa? Kok banking bisa? Bisa. Rumah sakit. Pertama, pertanyaannya, rumah sakit ada suppliernya nggak? Ada ya, Mas Wahid? Ya. Yang kedua, ada internal prosesnya nggak? Ada distribution transportation di dalamnya nggak? Ada. Ada customer-nya nggak? Ada. That call is supply chain. Oke. Bank, perbankan. Ada suppliernya nggak? Ada internal prosesnya nggak? Ada customer-nya nggak? Ada. So, itulah yang disebut namanya rantai proses, rantai supply chain yang ada dalam bisnis Anda, teman-teman. Jadi, apakah supply chain hanya manufacturing? Terlalu sempit untuk dibicarakan. Apakah hanya 3PL? Tadi saya sebut di depan, jangan buru-buru. 3PL apakah supply chain? Jangan buru-buru. Bisa jadi dia bukan supply chain. Kalau melihat 3PL-nya dalam gambar besar, karena dia hanya sebagai logistik. Tetapi di dalam perusahaannya ada supply chain. Baik. Ya, Mas Wahid. Ya, disampaikan dari Pak Wawan untuk penerapan digitalisasi kan menjadi komponen atau variabel untuk penerapan lean supply chain management ini gitu. Sebenarnya untuk digitalisasi ini apakah hanya sebatas tools saja untuk mengurangi pemborosan atau ada target lain Pak untuk penggunaan digitalisasi lain ini? Ya, menarik teman-teman. Jadi gini teman-teman, Agustus rencananya kalau nggak salah nih, ini kita ada inisiasi dengan Transco untuk buat kelas di Surabaya. Gimana caranya caranya berinvestasi digital yang pintar. Yang kedua, bagaimana supply chain Anda menjadi lean. 2 item ini yang nanti akan dibicarakan di Surabaya. Saya nggak tahu Juli atau Agustus. Pertanyaan Mas Wahid, jawabannya begini Mas. Jadi gini, entah itu Solok, ya, Solok itu adalah sebuah software tentang logistik sistem, atau Transgo TMS. Jadi paling tidak kita kena 4. 1, warehouse management system digital kan. Yang kedua, TMS, transportation management system atau fleet management, atau orang nyebutnya logistik management. Jadi ada 4 sistem setidaknya di dalamnya. Ada orang lagi nyebutkan SAP gimana Pak? Setan aja pusing itu Pak. SAP, ada Oracle, ya kan? Pertanyaan menjadi menarik. Tadi saya sudah sampaikan, Edward Deming bicara, Profesor Deming bicara, jangan salahkan orangnya. Apakah sistemnya sudah bekerja buat Anda belum? Karena gini, sistem, ya saya ulang lagi ya, sistem yang Anda invest, ya, yang Anda spending, yang Anda beli, harusnya bekerja untuk Anda. Bukan Anda dikerjain sistem. Ya, jadi kalau misalkan
gini, saya beli Transgo atau TMS, Transportation Management System dari Isigo misalkan. Oke, good. Pertanyaannya, tujuannya apa untuk investasi di sana? Oh Pak, agar saya bisa monitor armada saya Pak. Oke, good. Yang kedua, saya bisa monitor tentang pemakaian bahan bakar saya Pak. Saya bisa memonitor perawatan. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya adalah begini, lalu untungnya apa kalau Anda punya itu? Karena gini, teman-teman, ketika saya mau beli sistem itu harus bekerja buat saya. Artinya, sistem itu harus memberikan keuntungan buat saya. Apa keuntungan buat saya? Apa untungnya buat Anda? Apa untungnya buat kita semua? Satu, secara biaya turun dong. Yang kedua, bisnis menjadi lebih apa? Terorganisir, lebih terkontrol, terkendalikan. Yang ketiga, keuntungan sebagai puncak. Nah, ketiga inilah yang mengedrive atau ketiga inilah yang mendorong atau menjalankan bisnis Anda sehingga menjadi kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, balik maning ya, balik lagi ke prinsip yang awal. Bahwa bisnis layanan Anda dibeli pelanggan agar bisnis Anda sustain atau berputar. Yang ujungnya berkemakmuran bagi semua orang atau stakeholder yang ada di bisnis Anda. Begitu, Mas. Baik. Agar mungkin tujuan dari Lean itu tercapai, apakah untuk penerapan digitalisasi ini terintegrasi antara semua proses, Pak? Mungkin dari procurement-nya sampai distribusinya, ataukah bisa parsial gitu, Pak, digitalisasinya? Menarik nih. Memang saya mendapatinya, ini agak unik sih ya, mendapatinya agak unik. Jadi ada satu perusahaan, dia sudah beli software SAP atau Oracle, gede, enterprise, business one lah, atau seperti itu ya. Pertanyaannya itu kadang-kadang tidak menyentuh kepada rantai kecil. Contoh misalnya gini, sebuah bisnis manufacturing gede, ya. Tapi dia punya truk sendiri untuk mendistribusikan barangnya. Apakah SAP dan Oracle mampu untuk memanage itu? Bisa, saya katakan bisa. Tetapi tidak serumit atau tidak serinci andai kata nanti Anda juga beli TMS. Atau Anda nanti kalau punya warehouse, Anda beli lagi namanya adalah warehouse management system. Walaupun Oracle-nya atau SAP-nya juga ada modul itu. Gitu loh. Karena apa? Di titik-titik tertentu, pada saat operasi bisnis itu menjadi rinci, kadang-kala kita membutuhkan alat-alat tambahan. Persis lah kayak HP. Apakah HP itu perlu ini enggak kira-kira? Ya kan? Akhirnya perlu. Padahal sebetulnya nggak ada ini kan, ya nggak apa-apa kan HP kan? Benar ya, Mas Wahid ya? Ada earphone perlu nggak? Ya bisa jadi nggak perlu gitu loh. Tapi pada suatu saat akan diperlukan itu untuk apa? Meningkatkan kinerja performa IG Live saya dengan Mas Wahid. Sehingga saya memakai ini, agar suara saya bisa terdengar bagus di telinga teman-teman sekalian yang lagi menyimak IG Live ini. Sama dengan kasus atau sama dengan problem bagaimana dengan TMS, Transportation Management System, Fleet Management, atau Logistic Management System, atau Warehouse Management System, kenapa mereka perlu? Pertanyaannya apakah bisa sebagian? Sangat bisa, Man. Karena gini, untuk bikin program yang enterprise itu sangat mahal. Sangat mahal. Kalau Anda ngomong SAP, itu bisa MM-an ya. Jadi tentu sebagai business owner mikir juga gitu kan. Waduh kalau saya harus MM-an dulu, investasinya duitnya dari mana, pelan-pelan lah ngumpuli keuntungan. Saya beresin dulu transportasi saya gitu. Dengan PMS-nya dari Transgo gitu misalkan atau Isigo gitu. Lalu logistiknya, WMS-nya dengan Solok gitu, dan seterusnya. Jadi ini menarik teman-teman. Jadi parsial bisa, sangat bisa. Tapi kalau Anda cukup uang, punya duit besar, ya lakukan saja. Karena apa? Pasti keuntungannya buat Anda. Karena sistem yang ada akan bekerja buat bisnis Anda. Nih, silakan. Ya, tinggal mana yang menjadi prioritas ya Pak, yang perlu digitalisasi ya Pak? Yes. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ketika Anda punya bisnis, ini yang paling penting. Apakah Anda sudah memetakan mulai dari tadi sebutan supplier sampai dengan customer, apakah Anda sudah memetakan? Petakan kalau belum. Setelah petakan, kemudian Anda tinjau. Kalau tadi Mas Wahid bilang prioritas, yes. Anda paling banyak punya masalah di mana? Anda yang concern biaya di mana?
Karena gini, misalkan saya punya tracking, oke, tracking di mananya yang bisa membuat bersaing dengan kompetitor saya? Oh, ternyata adalah pengaturan dari tracking saya, armada saya. Atau mungkin biaya maintenance armada saya tinggi. Kalau itu yang terjadi berarti apa? Saya beli TMS dong. Untuk apa? Di dalamnya kan sudah ada software preventif, ada software tentang perawatan mesinnya. Kalau mungkin Anda punya di Transco kalau nggak salah ada yang namanya fuel tracking, komponen di dalamnya, belilah. Atau GPS, belilah. Karena apa? Itu akan bekerja bagi Anda sehingga apa? Semuanya menjadi terkendali. Karena bisnis itu memang tentang pengendalian. Bisnis itu adalah tentang bagaimana Anda ya sebagai seorang pilot, business owner misalkan, atau manajer adalah mengendalikan semua dashboard, semua alat-alat yang ada, instrumen yang ada di dalam bisnis Anda. Jadi ketika Anda punya sistem, Anda menjadi mudah menggerakkan instrumen-instrumen yang ada di dalam bisnis Anda. Gitu Mas Wahid. Baik, baik. Kalau khusus untuk industri yang mungkin yang sudah terlanjur padat karya, Pak, bagaimana transisinya, Pak? Nah, agar tidak timbul resistensi, Pak, untuk digitalisasi. Jadi gini, Mas, ini kalau saya sebut bukan salah sih, bukan keliru juga, bukan. Tapi menjadi lucu. Karena gini, nggak ada istilah padat karya, nggak ada istilah padat modal. Saya ulangi lagi ya, nggak ada istilah padat karya, nggak ada istilah padat modal. Karena apa? Yang ada adalah bisnis model Anda apa. Saya ulang lagi ya, tidak ada bisnis padat karya maupun padat modal. Yang ada adalah bisnis model Anda apa. Ini menarik teman-teman. Kenapa saya harus ngomong gini? Karena seringkali ngomong gini, waduh Pak, saya perusahaannya itu padat karya Pak. Terus masalahnya di mana? Kan ada yang bisa dibenerin. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung cepat ganti robot semuanya. Nggak juga. Gitu loh. Sekarang di industri di Indonesia tidak semuanya robot kan. Saya misalkan Anda datang ke Subang deh ya, atau datang ke beberapa daerah yang banyak industri sepatunya gitu, mereka kan padat karya. Atau yang paling banyak daerah Bandung lah, banyak garment misalkan. Mereka benar-benar padat karya. Tapi mereka juga beberapa menerapkan Lean Six Sigma, jangan salah. Jadi nggak ada hubungannya antara Lean Six Sigma, Lean Supply Chain, Lean Manufacturing dengan padat karya atau padat modal. Karena apa? Apapun bisnis Anda harus menghasilkan keuntungan. Karena pelanggan Anda tidak mau dibebani keuntungan. Jadi Anda harus pintar teman-teman nih. Anda harus pintar teman-teman. Jadi Pak, ini saya sudah padat karya Pak. Gimana? Iya, padat karyalah yang efektif. Jadi nanti kalau Anda masuk ke dalamnya, ketika Anda bisnisnya padat karya, apakah labor, jadi di dalamnya itu ada pernik-perniknya Mas. Contoh misalnya gini, apakah man and mesinnya itu efektif nggak? Oke. Man, mesin, material handlingnya efektif nggak? Jadi benar-benar dipetakan. Bukan masalah padat karya, padat modal, bukan. Konsep bisnis model Anda barangkali seperti itu. Ya sudah, tekuni saja. Yang paling penting, apakah bisnisnya menguntungkan dan memuaskan pelanggan atau tidak. Itu yang penting, Mas. Karena yang paling jelas itu kan dengan tren e-commerce, terus social commerce, terjadi disrupsi yang tadinya offline dengan harga yang mungkin masih mahal dengan menggunakan padat karya, sekarang semua serba online, serba digital, itu akhirnya terjadi banyak hal yang berubah gitu, Pak. Iya, itu yang disebut namanya adalah bisnis model, kesiapan Anda. Jadi kalau saya bilang begini misalkan, Pak, saya dulu punya restoran, Pak. Oke, good. Sekarang restorannya saya kecilin. Oke. Tapi bukan berarti proses masaknya berkurang. Karena apa? Yang dilakukannya apa? Online. Ketika bisnis online-nya naik 200%, kan tetap nggak berkurang, Mas. Bisnis modelnya yang bergantikan. Benar nggak? Yang tadinya offline, menyajikan restoran, kemudian dia bergeser menjadi online, kan menjadi menarik. Ini juga menarik, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, misalkan adalah Pizza Hut, ya. Anda perhatikan sebuah toko roti, ya, atau makanan Korea, ya ada 3 ini. Kalau Anda perhatikan baik-baik, dulu mereka benar-benar di mall, jualan offline di mall.
Apa yang sekarang mereka lakukan? Mereka membuka cabang kecil-kecil di pojokan perumahan. Mereka hanya sebagai apa? Distribution center loh, Mas. Bahkan kalau Anda lihat Kentucky Fried Chicken, itu ada yang kadang-kala yang kecil, itu hanya sebagai distribution. Bisa dipahamin ya? Artinya, bisnis model ini yang saya sebutkan tadi, yang harus fleksibel, adaptatif terhadap perubahan. Dan saya katakan sekali lagi, nggak ada hubungannya dengan padat modal, apakah padat karya. Tetapi yang paling jelas dan penting adalah bagaimana bisnis model Anda. Ya, jadi jangan salah ya, bagaimana bisnis model Anda. Disrupsi iya, karena Anda punya bisnis model seperti ini, Anda harus berganti dengan bisnis model yang seperti itu. Yes, benar sekali. Nah, ketika itulah Anda sudah mulai merencanakan yang lain-lain. Tadi saya cerita misalkan kayak restoran, dari offline menjadi online. Proses masaknya naik dia karena apa? Revenue naik 200%. Apa yang terjadi? Dapurnya menjadi besar. Restorannya di depannya ditutup. Menjadi dapurnya yang gede. Karena apa? Online prinsipnya. Jadi teman-teman, teknologi memang sekarang luar biasa ya teman-teman ya. Apalagi industri 4.0 dan seterusnya. Tapi jangan salah teman-teman. Kadang-kadang saya juga saya seringkali tercenung gitu. Tercenung itu adalah bingung dalam memahami ini. Wah Pak, sekarang industri sudah 4.0. Terus apa? Apanya? Gitu. Semua digitalisasi. Sebentar dulu, Mas. Ada sebagian tidak bisa. Ada sebagian bisa. Ketika orang berhubungan dengan orang, nggak bisa dengan digital. Orang dengan orang tetap harus connecting social partner. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong digitalisasi, tadi ngomong TMS, WMS, dan seterusnya, iya, apa yang sistemnya yang digitalisasi. Tapi orang yang bekerja di situ tetap masih ada. Ya, kita kan belum ada truk yang nggak ada orangnya kan, atau vehicle gitu kan, belum ada lah, belum ada. Bahkan sekarang masih mungkin 2050 mungkin akan ke sana. Tapi di saat sekarang saya ngomong sih, apakah digitalisasi sampai di sana? Mungkin iya, tapi tidak semasif seperti itu. Karena gini Mas, yang menjadi menarik, ini ketika saya bicara di klien tentang smart factory misalkan. Smart factory, smart logistik. Pak, itu kan smart factory, smart logistik artinya kan berarti menjadi berkurang peran orang. Oh iya, orangnya menjadi perannya berkurang. Tapi di sisi mana? Di sisi fisik tetap menghadirkan manusia. Kalau misalkan ada orang bilang begini, ChatGPT, wah itu membunuh ini itu. Enggak juga. Kenapa? ChatGPT adalah alat sebagian memang benar. Mengurangi beberapa yang manual. Tetapi yang manual tetap dijalankan secara manual. Yang bisa di-automate, bisa dijalankan dengan automate. Pak, kalau dulunya jalankan 4 orang, sekarang menjadi 2 orang. Bisa. Pertanyaannya adalah yang 2 orang lagi diapakan? Sehingga bisnis Anda menjadi besar. Bukan kalau ngurangin 2 orang terlalu gampang gitu. 4 orang kurang 2 jadi 2. Pertanyaannya kalau Anda punya bisnis adalah, waduh sekarang 4. Ya, ini 2 sudah bisa. 2 lagi buat apa? Ngembangin bisnisnya, men. Nah, seringkali alih-alih kesulitan yang Anda hadapi adalah ngurangin orang, kemudian determinasi, ya sudah biar gampang begini. Gampang itulah yang seharusnya dipelajari. Sehingga menjadi keuntungan bisnis dan berkembang. Begitu, Mas. Baik. Untuk perharinya mungkin penerapan Lean Supply Chain Management ini seperti apa, Pak? Apakah semua industri sudah mulai untuk menerapkan, Pak? Sebenarnya kalau saya bilang, sebenarnya mereka menerapkan, tapi belum optimal, saya katakan, atau belum maksimal. Contoh, pelayanan di bank lah misalkan. Karena menarik, Mas. Kalau Anda di bank itu menarik. BCA jelas nomor 1 lah, saya sebutin. Tapi ada bank-bank lain kan? Ada bank-bank lain. Misalkan Anda masuk ke bank BUMN deh. Jam 12 istirahat. Dulu nih ya, 3 tahun yang lalu ya. Jam istirahat. Kemudian apa? Pelayanannya lama. Untuk ini aja lama. Tapi kalau Anda di BCA, berapa cepat mereka? Datang, selesai. Walaupun antrinya panjang, tapi tetap bisa. Nah, yang menjadi menarik adalah gini. Dalam keseharian kita sebetulnya sudah menerapkan hal itu. Ya, hanya di dalam tingkat kompleksitas tertentu kita membutuhkan alat. Contoh, kalau saya masak untuk kebutuhan rumah tangga, ya dapur saya cukup. Tapi ketika masif kepada industri, ya saya butuh pendekatan industrial. Nah, Lean ini adalah sebuah sistem pendekatan secara industrial. Ya, jadi, apakah praktik-praktik Lean itu adalah menyangkut kepada orang? Iya, menyangkut sekali, teman-teman. Karena gini, teman-teman. Nantinya Anda akan bertemu dengan kata yang disebut namanya Kaizen.
ya, atau bagaimana meningkatkan kinerja perbaikan terus-menerus. Jadi kalau ada yang bilang nanti di dalamnya ada Kaizen, adalah manusianya ya, teman-teman ya. Saya ulang lagi ya, Kaizen itu tentang manusia, bukan tentang alat. PDCA, problem solving A3 dan seterusnya itu alat-alat. Tapi Kaizen adalah manusianya. Ketika manusianya benar, dia akan mampu apa? Akan mampu bekerja dengan alat-alat tadi. Jadi contoh menarik begini, Mas. Misalkan gini, Anda beli vacuum cleaner otomatis, gitu ya, ditaruh di pabrik. Tujuannya adalah agar debunya bersih, agar pembersihannya lebih cepat. Pertanyaannya kadang-kadang muncul benar seperti yang Anda sampaikan. Wah, ribet nih. Wah, susah ini. Iya, pasti begitu gitu loh. Karena awal manusia itu memang senangnya adalah apa? Yang biasa mereka lakukan. Nah, yang biasa mereka lakukan. Ini menarik. Contoh lagi, misalkan Anda punya TMS atau Transport Management System. Saya boleh jamin ketika Anda mengenalkan TMS itu ke industri trucking tertentu, para supirnya, adminnya pasti ngomong, duh, susah ya kerjanya sekarang ya, jadi nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Iya. Karena apa? Ketika Anda lebih sistematis, Anda akan menjadi lebih efektif. Itu jawaban saya, Mas. Ya, baik. Artinya kunci untuk penerapan Lean Supply Chain Management ini ada di kesadaran atau awareness dari business owner, Pak. Ketika mungkin dari ownernya tidak aware terhadap tersebut, ya akan gagal juga gitu ya, Pak. Pasti, karena ujung-ujungnya tetap dukungan business owner itu besar sekali. Jadi teman-teman, sahabat sekalian, kalau Anda mau menerapkan apapun juga, entah itu Lean, entah itu Kaizen, entah itu TMS, entah itu WMS, yang pertama kali harus disadarkan adalah business owner-nya. Mereka kalau invest, tahu nggak resikonya? Bagaimana dan apa yang harus dijalankan? Dukungan seperti apa yang dijalankan? Karena seringkali saya juga mendapati nih, Mas, sebuah perusahaan sudah beli software, misalkan entah itu SAP, Oracle, TMS, ataupun Logistics Management System. Ownernya sendiri itu hanya lepas tangan. Kan gua udah beliin. Oke. Loh, iya udah dibelikan. Tapi apakah Anda juga memonitor? Jangan menyalahkan providernya saja. Wah, ini Transgo-nya yang nggak beres ini. Loh, bentar dulu, sabar dulu. Transgo-nya sistem, namanya alat ini tergantung siapa yang ngolah gitu loh. Ya kan? Ini bisa menjadi kemudahan Anda, bisa menjadi kesulitan Anda, tergantung. Nah, ini yang paling penting. Maka saya sebutin, yang paling pertama harus melek, ya ini maaf ya teman-teman ya, para business owner ya. Yang pertama harus sadar, yang pertama harus paham dulu adalah Anda. Kenapa? Itu duitnya Anda, teman-teman. Jadi kalau Anda invest 200 juta, 300 juta atau berapapun, pastikan uangnya kembali. Dalam bentuk apa? Proses produksi yang lebih pendek, layanan yang lebih bagus, ya, biaya bersaing, kepuasan pelanggan meningkat, karyawannya happy, tidak stres. Itu yang menjadikan apa? Sistem Anda bekerja untuk Anda. Bukan Anda garuk-garuk kepala dikerjain sistem. Ya, karena intinya sistem begini, Mas. Ya, saya ulang lagi ya. Intinya sistem apa? S, tulisannya gimana sistem, Mas? S Y S T E M ya, Mas ya. Ya kan, sistem kan. Sistem itu singkatan adalah save. S pertama adalah save, artinya menghemat. Save yourself. Y-nya yourself artinya adalah menghemat Anda, artinya Anda dapat benefit ya. Menghemat sesuatu dari diri Anda, apa bentuknya? M, money, ya. M, money, T-nya time, E-nya energi. Jadi ketika sistem itu Anda beli, benar-benar akan memberikan keuntungan bagi Anda berupa waktu, biaya, dan tenaga. Itu namanya sistem. Sistem that work for you, sistem yang bekerja untuk Anda. Kalau Anda punya sistem, tidak bekerja untuk Anda, sistemnya bukan yang salah. Barangkali Anda tidak tahu sistem itu untuk apa dan bagaimana cara kerja sistem itu. Oke, Mas. Baik, terakhir mungkin Pak Wawang bisa kasih statement atau penegasan untuk khususnya untuk business owner yang masih belum aware, Pak. Apa yang ingin Pak Wawang sampaikan, Pak, tentang pentingnya Lean Supply Chain Management ini, Pak, ke business owner? Oke.
Teman-teman para business owner, ini pesan saya. Anda punya bisnis itu pertama, Anda punya supplier. Anda punya internal proses, Anda punya gudang, Anda punya transaksional di dalamnya, Anda punya distribution yang artinya produk Anda sampai ke pelanggan. Dan semua itu adalah tentang dua hal, waktu dan biaya. Ketika Anda memahami ini, maka bisnis Anda akan lebih kompetitif. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian bisa mereduksi pemborosan, meningkatkan nilai tambah sehingga pelanggannya happy. Kalau pelanggannya happy, bisnis Anda menguntungkan. Nanti kalau menguntungkan, bisnis Anda transform, sustain. Kalau udah sustain, semuanya jadi happy. Jadi yang Anda investasikan, karena gini teman-teman para business owner ya, teman-teman para manajer, para penikmat Transgo ini. Bisnis Anda ciptakan, bisnis Anda dirikan, ya satu, tidak cuma nyari uang. Kalau nyari uang bisa rugi. Yang jelas adalah bagaimana mentransport artinya merubah ya dari layanan atau produk Anda menjadi manfaat bagi pelanggan. Ketika Anda bicara itu, Anda bicara change, Anda bicara nilai. Dan itu kata kuncinya penting bagi Anda. Bisnis bukan tentang biaya, bukan tentang waktu, tetapi bagaimana Anda menjadi lebih berkemakmuran dengan menjalankan bisnis yang sistemnya bekerja untuk Anda. Gitu, Mas Wahid. Baik, baik. Paling terakhir mungkin Pak Wawang, kalau untuk mendapatkan atau bisa mengakses buku Pak Wawang bisa kemana Pak? Ya, bisa nikmatin saja IG saya di @wsukmoro, IG saya di wsukmoro ya. Wsukmoro itu IG saya. Kemudian Anda bisa jalan-jalan kalau senang baca artikel, ada di www.jagokaiseng.com. Nanti dari sana Anda bisa mendapatkan banyak buku, banyak artikel yang membahas tentang lean supply chain. Di situ banyak bocorannya, teman-teman. Ya, di website itu ada banyak artikel mengatakan atau banyak cerita tentang bagaimana mereduksi biaya transportasi, bagaimana trackingnya agar efektif, bagaimana procurement-nya agar lebih simpel dan sederhana, dan seterusnya ada di dalamnya. Silahkan Anda kunjungi www.jagokaiseng.com. Ya, artikelnya banyak sekali dan silahkan Anda unduh ya dan nikmati perjalanan kehebatan Anda dalam melayani para pelanggan. Baik. Kalau untuk buku yang supply chain ini masih terbatas online, Mbak? Masih terbatas online, Mbak. Masih terbatas online dan bentuk PDF. Tapi saya yakin itu sangat bermanfaat buat Anda. Karena sekarang PDF kan Anda bisa baca dimanapun juga kan. Ya, bisa dengan tab, bisa dengan handphone, bisa dengan komputer. Yes. Baik. Ya, terima kasih Pak Wawang atas waktunya, Pak. Terima kasih Mas Wahid atas waktunya. Terima kasih Transgo, terima kasih teman-teman sekalian. Siap. Doa sukses untuk Anda. Salam produktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak. Sehat. Terima kasih.